Baik, oke, selamat malam teman-teman dan teman-teman kami. Jadi saya akan menjelaskan siklus diesel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Antoni Setiawan dengan nomor 142.365.009 regional 2 ulang mata kuliah termodinamika. Yang pertama pengertiannya, siklus diesel adalah siklus ideal yang digunakan pada mesin pembakaran dalam tipe diesel. Siklus ini merupakan dasar kerja mesin diesel yang menggunakan prinsip pengapian kompresi atau disebut kompresi ignition, di mana daya kompresi hingga suhu tinggi sehingga bahan bakaran disemprotkan langsung menyala tanpa memerlukan busi seperti pada mesin bensin. Kemudian masuk ke siklus diagram. Siklus diagramnya ada PV dan diagram TS. Jadi proses 1 sampai 2 dari sini ke sini yaitu kompresi isentropik. Itu proses tekan yang terjadi secara adiabatik dan terbalikan. Proses 2 ke 3 yaitu panas diperoleh dari sumber luar untuk masuk kerja keluar. Proses 3 ke 4 yaitu ekspansi isentropik. Prosesnya yaitu menghasilkan energi kerja atau menghasilkan kerja. Yang terakhir ada proses 4 ke 1, pembuangan panas hidrolik yang awalnya masuk dari proses 2 ke 3, keluarnya panas akan terjadi di proses 4 dan 1, yaitu panas dibuang sekeliling. Untuk langkah-langkah yang terjadi pada siklus diesel, yang pertama yaitu langkah hisap, torak bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, katup isap terbuka, lalu katup buang tertutup. Lalu yang dihisap adalah udara murni, bukan campuran bahan bakar dan udara. Langkah yang kedua yaitu langkah kompresi, katup isap tertutup, udara ditekan sehingga tekanan temperatur naik. Pembakaran dilakukan tidak dengan mencatuan api busil, tapi dengan penyalaan sendiri akibat penekanan. Dan terakhir, setelah berjalan kompresi, bahan bakar dengan yang sangat tinggi disemprotkan ke dalam silinder oleh injektor. Langkah yang ketiga yaitu langkah kerja. Pembakaran terjadi karena bahan bakar diinjeksikan pada periode pembakaran cepat dan bertemu dengan oksigen. Lalu karena dalam silinder terdapat udara dengan temperatur yang tinggi, maka terjadilah proses pembakaran bahan bakar di dalam silinder. Lalu hasil pembakaran adalah gas yang mempunyai tekanan dan temperatur tinggi dan mendesak piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dan menghasilkan langkah kerja. Langkah yang terakhir adalah langkah buang. Ketika torak atau piston mendekati akhir langkah, lap buang terbuka, dan ketika torak balik lagi ke atas, gas buang akan terdesak keluar dari silinder. Kita memasuki persamaan-persamaan atau rumus yang ada di siklus diesel. Yang pertama, jika jumlah yang ditransfer ke pekerjaan cairan pada tekanan konstan ditolak darinya pada volume konstan dapat dinyatakan sebagai Qin kurang V out sama dengan U3 dikurang U2, atau Qin sama dengan V2 kurang V3 kurang V2 kurang ditambah buka kurung U3 min U2, atau hasil akhirnya H3 kurang H2 sama dengan CP buka kurung T3 min T2 kurung. Atau bisa saja menggunakan rumus min Q out dikurang 1 kurang 4, atau bisa saja Q out sama dengan U4 kurang U1, atau bisa disebut CV sama dengan buka kurung T4 min T1 kurung. Rasio volume silinder setelah dan sebelum proses pembakaran yaitu RC sama dengan V3 per V2 atau sama saja atau sama dengan V3 per V2. Dengan menggunakan definisi ini dan hubungan gas ideal isentropik untuk proses 1, 2, dan 3, 4, kita melihat bahwa hubungan efisiensi thermal berkurang menjadi eta TH diesel sama dengan 1 dikurang 1 per R pangkat Q-1 buka kurung R kombinasi K dan C min 1 per K buka kurung RC min 1 kurung besar. Selanjutnya kita contoh pengaplikasian siklus diesel dalam dunia industri sesuai dengan pencarian, yaitu
generator listrik industri. Yang pertama generator listrik industri. Jadi mesin diesel digunakan sebagai sumber tenaga utama atau cadangan pada generator listrik atau genset untuk menyediakan listrik di lokasi industri seperti terowongan, rumah sakit, fasilitas penting lainnya yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan andal. Selanjutnya peralatan konstruksi dan pertambangan. Jadi mesin diesel ini menggunakan alat berat seperti bulldozer, ekskavator, kren, dump truck, untuk tambang dan mesin bor di sektor konstruksi pertambangan berkat torsi yang besar dan daya tahan mesin diesel dalam kondisi ekstrim. Transportasi barang berat dan kapal laut. Truk berat, bus, kapal kargo, dan kapal laut itu menggunakan mesin diesel karena efisiensi bahan bakar, kemampuan menghasilkan tenaga besar yang diperlukan untuk mengangkut muatan berat dalam jarak jauh. Mesin industri dan pabrik. Mesin diesel digunakan untuk menggerakkan mesin pabrik dan peralatan industri, membutuhkan tenaga mekanik besar dan operasi efisien dalam waktu jangka yang lama.